Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa kerjanya. Wah, luar biasa semangatnya. Apa kabar anak-anak? Baik. Sudah sarapan semua? Ada yang belum nggak? Oh, ada 4 orang, 5 orang. Kenapa nak, kok belum sarapan? Belum mau, belum pengen sarapan? Iya, oke. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa kita membaca doa terlebih dahulu. Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Eka. Ya, berat berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen. April Pangestu hadir. Arin Maharani, Askia Nafisa Putri, Eka Ramadan, Eko Oktaviana, Ifat Safara. Berarti anak-anak Ibu yang tidak hadir 1 orang, ya. Baiklah, sebelum kita memasuki materi, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ayo Tiara, ayo. Silakan dipimpin teman-temannya. Kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Garuda Pancasila. Yuk. Hiduplah. Ayo. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Selanjutnya kita lanjutkan menyanyikan Garuda Pancasila. Ayo maju, maju. Sudah. Tiara silakan kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan untuk semua. Baik, sekarang perhatikan kiri dan kanan. Sudah bersih atau belum? Sudah. Sekarang lihat teman di sampingnya. Sudah pada rapi atau belum? Sudah? Sudah rapi semua? Sudah. Nah, berarti kelas kita sudah bersih. Terus anak-anak Ibu sudah rapi, berarti sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Baik, kali ini kita masih mempelajari tentang benda padat, cair, dan kemarin kita sudah mempelajari tentang benda padat, cair, dan gas. Ini untuk hari ini Ibu akan mengulas kembali tentang benda padat, cair, dan gas. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan, kembali Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita ini yaitu ada 2. Tujuan yang pertama, kalian diharapkan mampu memberikan bukti tentang sifat-sifat benda. Kemudian tujuan yang kedua, kalian bisa memahami perubahan wujud yang terjadi pada benda padat, cair, dan gas. Sekarang sebelum kita masuk kepada sifat-sifatnya, contoh-contoh benda padat, di sini Ibu ada mempunyai gambar. Ada 3 kelompok gambar. Sekarang kita ke gambar yang pertama dulu. Di sini ada gambar apa saja? Ya, ada lemari. Ada kursi. Ya, apalagi? Betul. Serok. Iya, ada ember. Nah, kira-kira kelompok benda ini termasuk benda apa? Padat. Kenapa benda ini disebut benda padat? Nah, kemarin kan Ibu sudah memberitahukan ada 2 sifat benda padat.
Ini contoh benda padat. Kira-kira kenapa ini disebut benda padat? Nah, oh iya, tidak bisa berubah atau memiliki bentuk yang tetap. Nah, dari situ kita bisa mengambil sifatnya. Sekarang yang pertama, benda padat. Sifatnya ya. Sifat benda padat. Apa sifat yang pertama? Memiliki bentuk. Iya, betul. Memiliki bentuk yang tetap. Kemudian, kira-kira apa lagi sifatnya? Ya, memiliki bentuk yang tidak bisa berubah itu artinya sama dengan yang nomor 1. Memiliki bentuk yang tetap. Tetap itu artinya tidak dapat berubah. Kemarin kan ada 2. Bisa dipegang nggak benda-benda ini? Ini contohnya meja. Bisa. Berarti sifat yang kedua adalah bisa. Iya, betul. Iya, bagus, Ifat. Bisa diraba. Nah, itu dia. Ini contoh-contoh bendanya. Kemudian ini dia sifatnya. Ada 2. Nah, itu dia sifat-sifat dari benda padat, cair, dan gas. Nah, ini bentuk yang tetap. Buktinya apa? Nah, itu tujuannya kalian harus bisa menyebutkan buktinya dalam peristiwa sehari-hari. Siapa yang bisa memberikan? Kemarin kita sudah mempelajari tentang ini, mempraktikkan. Ya. Yang pertama, memiliki bentuk yang tetap. Contohnya apa? Ya, meja. Contohnya begini. Ini ada kelereng. Kita masukkan ke sini, apakah dia berubah? Di gelas tidak berubah. Kita masukkan ke toples, apakah dia berubah? Tidak. Inilah bukti bahwa benda padat memiliki bentuk yang tetap. Paham? Ya? Buktinya? Udah tahu semua? Tahu. Kemudian yang bisa diraba buktinya? Iya, bisa dipegang. Ini benda padat nih. Bisa dipegang? Bisa. Nah, itu dia bukti dari bisa diraba. Kemudian sifat benda cair. Yang pertama, memiliki bentuk yang berubah menyerupai wadahnya. Sekarang ada yang bisa tidak memberikan buktinya? Coba silakan maju. Sifat air itu bisa melarutkan benda. Buktinya adalah gula ini apabila kita masukkan ke wadah, kita aduk-aduk, maka akan merata. Akan larut. Nah. Terus diaduk. Nah. Larut nggak gulanya? Larut. Nah, ini adalah bukti bahwa benda cair dapat melarutkan benda. Sekarang kita masuk kepada sifat benda gas. Ayo, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Yang belum paham, silahkan. Udah paham? Paham semua? Bagus. Oke, nanti kita coba di tugas kelompok ya. Iya. Sekarang ini adalah sifat-sifat benda. Kemudian benda ini bisa berubah wujud. Jadi ada 5 perubahan yang terjadi pada benda-benda ini.
Nah, sekarang ada pertanyaan tentang sifat benda dan perubahannya? Tidak? Ya. Ya, gimana? Malah nanti bergabung ke kelompok yang 4 orang. Silakan bergabung ke kelompok yang sudah kita bentuk kemarin. Ini ada tugas kelompok. Ayo, sekarang coba perhatikan ke depan. Sudah siap semua? Peristiwanya seperti apa, tulis. Kemudian gas juga gitu, ambil 2 sifat, kemudian contoh peristiwanya apa gitu. Nah, kalau ini tinggal kita salin yang di atas, contoh peristiwa yang terjadi dari sifat benda padat. Ini kan udah ada 2. Iya, nanti ini kita ambil dari sini, sifat benda cair. Nah, ambil dari sini ya, bisa. Kemudian ini persamaan dari sifat benda cair dan gas. Persamaannya apa yang dimilikinya? Apakah sama-sama bisa diraba? Nah, atau sama-sama apa gitu ya? Silakan nanti berdiskusi. Kemudian perbedaannya apa kira-kira? Nah, bisa ya? Dah, kelompok 1 sudah selesai. Nah, sekarang perhatikan ke depan. Ini kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi kelompok lain silakan menanggapi tentang hasil diskusi temannya. Iya, betul. Silakan berikan komentar tentang hasil diskusi temannya, ya. Sekarang kita persilahkan kepada kelompok 2 yang akan diwakili oleh Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok saya. Nama anggota kelompok saya adalah Mutiara, Mala, Aska, Muhammad Zidan, dan Nabil. 1. Jenis benda padat memiliki bentuk yang tetap, bisa diraba. Iya, contoh peristiwanya memiliki bentuk yang tetap, kemudian sebutkan contoh peristiwanya. Contoh peristiwanya kelereng yang dimasukkan ke dalam toples. Maka tidak akan berubah bentuk ya. Terus? Jenis benda cair dapat melarutkan benda. Permukaan benda cair selalu rata. Contoh peristiwanya adalah gula yang dimasukkan ke dalam air dan diaduk. Jenis benda gas menempati ruang, memiliki volume yang berubah. Contoh peristiwanya adalah meniup balon. Tulisan dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1. Contoh peristiwa yang terjadi sifat benda padat adalah kelereng yang dimasukkan ke dalam toples. 2. Contoh peristiwa yang terjadi dari sifat benda cair adalah gula yang dimasukkan ke dalam air lalu diaduk. Dan nomor 3 adalah contoh peristiwa yang terjadi dari sifat benda gas adalah meniup balon. Kesimpulan yang dapat diambil adalah 1. Persamaan dari sifat benda padat, cair, dan gas yaitu benda padat cair sama-sama bisa diraba. 2. Sedangkan perbedaannya adalah benda padat tidak bisa menempati ruangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Tiara sebagai perwakilan dari kelompok 2. Tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi. Silakan diberikan komentar atau ditanggapi. Dari kelompok 1, bagaimana tadi hasil diskusi kelompok 2? Bagaimana? Bagus? Sesuai tidak? Sesuai. Dari kelompok 1 bagaimana? Sesuai? Nah, masing-masing kelompok, 4 kelompok sudah mengerjakan tugasnya dan sudah mempresentasikan ke depan. Jadi, kesimpulannya pelajaran kita pada hari ini yaitu sifat-sifat benda padat, yaitu memiliki bentuk yang tetap, bisa diraba. Kemudian benda cair, sifatnya memiliki bentuk yang berubah, menyerupai wadahnya. Kemudian, ya, bisa meresap melalui celah-celah kecil. Kemudian permukaan benda cair selalu rata. Ya, dapat melarutkan benda. Kemudian gas. Sifat benda gas yaitu tidak bisa diraba tetapi bisa dirasakan. Kemudian menempati ruang dan memiliki volume. Nah, jadi perubahan-perubahan pada wujud benda ini ada berapa? Ada 5. Yang pertama yaitu membeku, ada mencair, mengembun, menguap, dan menyublim. Ya, jadi Ibu harapkan pelajaran kita hari ini bisa dipahami semuanya. Nanti untuk PR silakan dikerjakan. Nanti ada soal yang akan Ibu berikan. Dan kita akhiri pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa besok. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.